Halo, halo, halo. Selamat berjumpa kembali bersama kami PAJ FM di BKSN pertemuan ke-4. Yeay, bersama gua Suaranya Rangga dong. Heeh. dan Bersama saya juga Kia. Saya juga Kia. Gimana sih? Hari ini kita sudah memasuki ke pertemuan 4 nih, Kak Rangga nih. betul banget di Sudah mana tidak. ini Hmm. bulan di penghujung bulan ya, berarti BKSN terakhir ya. Ya ini aroma-aroma gajian tuh semakin terasa. Iya, iya. Jadi nggak terasa kita sudah masuki ke pertemuan keempat. Dari pertemuan satu kita sudah membahas tentang apa sih, Karangga? Pertemuan pertama kita membahas tentang aduh, Anda lempar-lempar aja ya. Ini memang ada sedikit-sedikit Saya agak bumbu. kesal dengan Anda sepertinya. Tapi nggak apa-apa karena saya pintar, saya Oke, menghafal. oke. Pertemuan pertama ini kita waktu itu membahas tentang Bapa kami yang Maha Adil. Oh, itu sama siapa tuh waktu itu tuh kita tuh? Yang pertama itu sama Frater Salto. Ya, Frater Bicycle Kick. Ya. Betul banget. Kemudian waktu pertemuan kedua atau minggu kedua Sebentar, itu sebentar. kita... Saya belum nanya pertemuan kedua loh. Oh, baik, Oh, baik, iya. baik. Pertemuan kedua Baik. tuh dengan siapa dan apa sih temanya? Saya tuh kalau ngomong sama Anda, mending saya selesaikan dulu. Oke. Daripada Anda lempar. Daripada Oh. nanti saya bingung lagi gitu ya. Iya, ya, lanjut. Bacain dulu. Nah, pertemuan kedua itu, atau minggu kedua itu, kita bersama Frater Daniel. Oke, Frater Itu Daniel. ngebahas tentang Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Wah, itu Nah, apa pertemuan temanya aja? ketiga dan keempat apakah Kia? Pertemuan ketiga kemarin dengan Romo Romo Ayo. Vano. Romo Vano. Ngebahas Benar. tentang Tentang apa? berbela rasa. Betul. Nah, dan pertemuan yang terakhir ini, pertemuan terakhir ya, bener ya? Betul. Kan karena ini bulan terakhir. Bulan terakhir, udah bulan Maksudnya Desember dong. di ujung bulan. Oh, di ujung bulan. Jadi pertemuan keempat ini di BKSN ini kita akan membahas topik yang relate juga sama pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu Betul. menjadi saudara dalam penderitaan. Yoi. Dan kita ini membawa narasumber yang sangat amat kredibel, Wah, tidak luar biasa. tidak kalah sama yang sebelum-sebelumnya, yaitu Bahunya Romo begitu tegap malam ini ya. Iya, betul sekali. Wow. Dari tampilannya juga amat sangat Meyakinkan. istimewa hari ini. Betul. Setiap minggu Anda bilang begitu ya. Yaitu ada Romo Yogo. Halo Romo Iya. Yogo. Halo, selamat malam. Salam kenal, salam jumpa para pendengar PAJ FM. Udah kayak Wih. ini ya. Dan teman-teman yang menyaksikan lewat YouTube, di subscribe. Apalagi. Harus dong. Gimana Like, Rangga komen, subscribe. Nah, Rangga apal banget tuh. Iyalah. kata ini Hidup ya, saya kata itu YouTuber. YouTube. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, lebih jauh dalam acara pertemuan keempat ini, kita ada baiknya membuka dengan Berdoa. doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Rangga. Baik Bapak Kia, Ya, saya akan mimpin dengan agama Katolik. Ya pasti lah. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pertemuan kali ini, di mana kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu sebagai penuntun hidup kami. Bantulah kami dengan bimbingan Roh-Mu untuk memahami sabda-Mu itu, sehingga kami semakin tahu dan yakin apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Penuhilah kami dengan berkat-Mu, sehingga kami ikut tergerak untuk hidup lebih murah hati kepada semua orang. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Rangga. Terima kasih kembali. Nah, hari ini temanya sungguh sangat wow juga ya, karena menjadi saudara dalam penderitaan. Kalau kita sudah melihat dan mengikuti pertemuan sebelum-sebelumnya, ini pertemuan terakhir, tema topik terakhir ini
bisa dibilang implementasi yang nyata lah. Ya kan, kalau misalkan di pertemuan ketiga itu gimana caranya kita membangun rasa berbela rasa kita kepada orang-orang. Nah, orang-orang yang seperti apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu? Nah, pada kesempatan kali ini, pertemuan keempat kali ini, kita akan mendengarkan bacaan yang luar biasa juga dan renungan serta penjelasan yang baik banget pasti bakal kita dapat dari Romo Yogo terkait menjadi saudara dalam penderitaan. Itu dia. Oleh karena itu, kita langsung masuk ke bacaannya dulu ya. Oke, bacaannya diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 30. Kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Tuhan ya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara, di alam maut ia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Oke, bacaan sudah sama-sama kita dengarkan. Sekarang kita langsung saja ke ulasan dari bacaan yang sudah kita dengarkan, yang akan langsung dibawakan oleh pembicara kita, Romo Yogo. Pada Romo Yogo, kami persilakan. Baik, terima kasih Kia dan Rangga dan juga teman-teman semua yang ada di Zoom dan maupun yang menyaksikan di YouTube. Tema yang kita angkat di BKSN keempat ini judulnya menjadi saudara dalam tema ini selalu tersambung juga gagasannya dengan minggu-minggu sebelumnya. Menarik sebenarnya di minggu terakhir ini menjadi saudara dalam penderitaan. Kia sama Rangga, kita ngobrol aja dulu ya. Anda agak deg-degan nggak? Siap. Selalu ya, kalau Romo mesti kasih kuis ya. Kalau menurut Kia sama Rangga, saudara itu apa sih? Mau lu duluan atau gue duluan, Rang? Lu lah lebih tua. Lu dulu lah, biar nggak idem nanti jawabannya.
Baik, oke. Menurut saya sendiri tentang saudara-saudara adalah namanya saudara yaitu sedarah. Berarti mereka yang dilahirkan dengan darah yang sama atau dari orang tua yang sama. Tapi menurut saya juga saudara itu juga nggak harus satu darah, tapi kita orang-orang seiman, bahkan yang tidak seiman, saya selalu menganggap mereka itu saudara. Jadi sama seperti saya, itulah saudara. Tuh. Ya, terima kasih Oke. Mas Rangga. Kak Kia. Kalau saya sendiri nambahin aja, saudara itu benar tadi kata Rangga, ada artinya kita punya hubungan darah, tapi maknanya kalau saya ambil ya, saudara itu adalah ketika kita memiliki hubungan atau ikatan sama siapapun itu. Ikatan itu kayak gimana? Ya ketika kayak kita jalan, ketemu orang, bisa nyapa. Ya itu kan kayak saudara ya, bisa saling nyapa. Artinya kita kenal gitu loh. Jadi nggak ada yang nggak kenal atau nggak ada merasa, lu siapa? Kayak gitu. Kayak gitu-gitu mau. Ya, berarti intinya ketika kita menyebut saudara, berarti kita kenal sama orang tersebut ya. Iya. Minimal kenal secara personal. Ya. Melewati juga batas-batas hubungan darah, bisa demikian. Maka kalau ada sambutan, ada saudara, saudari gitu, meskipun tidak sedara. Padahal dalam hati siapa lu gitu kan? Enggak bercanda. Menarik judulnya, menjadi saudara dalam penderitaan. Mungkin kalau menjadi saudara dalam kebahagiaan, dalam kesenangan, menyenangkan gitu ya, fun gitu ya. Tapi ketika menjadi saudara dalam penderitaan, apa iya masih tetap mau gitu kan? Apa iya masih tetap mau bersama, menjadi hati gitu. Maka ini tema ini sebenarnya menantang kita untuk melangkah lebih jauh. Kalau kita perhatikan baik-baik, pertemuan-pertemuan itu kan satu, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Pertemuan keempat itu bisa dikatakan sebagai apa ya? RTL, rencana tindak lanjut. Bukan rencana tidak lanjut ya. Rencana tindak lanjut. Jadi ini kita mau ngapain nih next nih? Things to do-nya apa nih? Kalau di pertemuan pertama tuh gagasan, konsep, Allah yang kita imani seperti itu. Tapi di keempat ini, oke, kita mau ngapain berikutnya? Saya mau berangkat pertama-tama dari kitab sucinya terlebih dahulu. Saya mengambil inspirasi permenungan dari ulasan kitab suci kalau di internet atau di di email, di itu banyak memakai ulasannya Romo Gianto, salah satu yang menarik. Saya mengambil dari Romo Gianto terkait dengan ulasan ini. Pertama kita mesti lihat dulu konteks kitab suci atau Injil yang kita dengar hari ini. Tadi kan kisah Lazarus dan orang kaya. Kita perlu pahami dulu konteks teks itu ada di mana. Konteksnya pada waktu itu adalah kehidupan gereja awal. Jadi tahun-tahun awal gereja perdana setelah Yesus bangkit, lalu para murid membangun kehidupan gereja setelah Yesus diangkat ke surga. Pada waktu itu orang mulai percaya kepada Yesus. Jadi yang beriman sama Yesus ini jumlahnya semakin banyak nih orang-orangnya. Dan konteks kehidupan gereja awal pada masa itu, para pengikut Yesus kebanyakan berasal dari kalangan menengah. Menengah bisa dikatakan pengusaha, pedagang, sarjana, tabib, guru, seniman gitu. Dan perkembangan berikutnya kemudian yang mengikuti Yesus meluas menjadi kelapisan yang lebih luas dalam masyarakat, dan ada kebutuhan bahwa juga mengikuti Kristus itu bukan hanya dikenal oleh lapisan atas aja, tapi juga harus dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Oke, itu salah satu konteks yang ada di masa itu. Dan berikutnya di kalangan itu juga tumbuh kesadaran, jadi para pengikut Kristus pada zaman itu tumbuh kesadaran bahwa kita nggak cuman mau selamat nanti setelah kita
kembali kepada Bapa gitu. Kita nggak mau cuma selamat di akhirat, tapi ada kebutuhan juga dorongan untuk memperhatikan orang-orang yang tidak beruntung. Kalau tadi kan diawali dengan kelas menengah, lalu ada semacam kebutuhan bahwa kita nggak cuma memperhatikan keselamatan kita secara iman, tapi juga harus memperhatikan mereka yang kurang beruntung, lalu keikutsertaan keanggotaan gereja itu kemudian meluas, bahkan mungkin turun ke bawah, ke masyarakat lapisan bawah. Itu konteksnya. Maka perumpamaan ini perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Ditampilkan dengan latar belakang demikian. Kalau kondisi masyarakatnya kayak gitu, ada perumpamaan seperti ini, berarti kan mau mengingatkan, ini loh, pengikut Kristus zaman itu, ini loh, kalau jadi pengikut Kristus, harusnya kita peduli juga sama yang orang-orang membutuhkan. Maka ditampilkan kisah itu. Dua tokoh yang sungguh menarik di sini yaitu Lazarus dan juga orang kaya. Orang kaya ditampilkan selama hidupnya berkelebihan, sementara Lazarus itu hidupnya berkekurangan. Dan dengan demikian, yang kaya ditantang juga untuk terbuka pada yang miskin, yaitu Lazarus. Tapi yang menarik adalah terjadinya percakapan di sini. Percakapan antara orang kaya dan juga Lazarus dan juga Bapak Abraham. Ternyata orang kaya itu ketika dia sudah meninggal, dikisahkan dalam perumpamaan tersebut, seolah-olah dia ini care gitu dengan orang-orang atau saudara-saudaranya yang masih ada di dunia. Tapi dia ternyata tidak tulus. Dia masih menunjukkan sisi bahwa dalam tanda kutip mau memperbudak Lazarus dengan menyuruh si Lazarus, tolong dong bilangin supaya mereka yang saudara-saudara saya yang masih ada di dunia ini sadar gitu bahwa apa yang selama ini saya lakukan di dunia itu nggak benar gitu, bahwa saya juga harus memperhatikan orang yang miskin, orang yang membutuhkan. Bahkan dengan amat cukup ekstrim bahwa orang miskin itu sampai makan dari remah-remah si orang kaya. Badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya. Kan kasihan banget gitu ya. Kita aja kalau mengalami kayak gitu, pasti harusnya iba gitu. Saya suka iba kalau sama anak-anak kos-kosan. Iba aja sih. Kadang-kadang suka, ya saya memahami, apalagi mereka yang kos-kosan, mungkin makan Indomie aja atau apa. Kita aja hidup zaman sekarang iba. Zaman itu ada kondisi, ini diekstrimkan ya kondisinya. Dikatakan di situ malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Di situ ada gagasan pada masa itu anjing adalah bintang yang najis. Mungkin beda zaman sekarang, anjing itu sesuatu yang sangat human friendly gitu ya, sangat dekat sama manusia, dicintai. Tapi kalau kenapa dipakai anjing, karena ada gagasan seperti itu, binatang yang najis menjilati boroknya. Berarti kan si Lazarus ini udah miskin, udah rendah, dengan ada penggambaran itu seakan-akan makin direndahkan lagi. Dan si orang kayanya nggak peduli. Lalu yang berikutnya yang menarik adalah akhirnya apa yang bisa kita petik dari perumpamaan ini. Mungkin yang bisa kita tanya, pertanyaan yang bisa kita refleksikan bersama adalah apa sih yang sebenarnya nggak beres dari kehidupan orang kaya ini? Kenapa kok sampai ditampilkan begitu? Lalu sebenarnya dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan pertolongan seperti apa? Kalau kita mau perdalam lagi dalam kisah ini, sebenarnya yang harus terjadi adalah bahwa tiap-tiap pribadi manusia itu harus punya kepekaan satu sama yang lain. Ini konteksnya ekstrim gitu ya, antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya diharapkan punya kepekaan kepada yang miskin.
menaruh belas kasihan kepada yang miskin. Dan kemudian kalau kisah ini, perumpamaan ini ditampilkan, dihadapkan di hadapan para murid. Jadi Yesus ngajar para murid, ngasih perumpamaan, ini ada perumpamaan seperti ini dengan konteks masyarakat seperti ini. Lalu para murid mau apa nih? Kalau dari tafsiran yang saya baca, kemudian apa yang bisa kita tarik di sini? Apakah kita kemudian membenci kekayaan? Apakah kemudian kita memusuhi kekayaan? Lalu kita harus langsung pol-polan mengutamakan orang miskin? Atau pesan-pesan apa yang lain yang bisa kita bawa? Kalau menangkap dari apa yang terjadi di situ, sebenarnya Yesus bisa dikatakan mau mengajak para murid melihat kenyataan yang ada di sekitar, di masyarakat. Ini loh, ada dua kelas masyarakat. Yesus mau membuka mata para murid, lalu bagaimana sikap kita? Dan kalau dari kisah ini, Yesus itu mau ngajak para murid, kepada yang kaya jangan disingkirkan, jangan dijauhi, kepada yang kaya dirangkul, kepada yang miskin dirangkul juga, menumbuhkan harapan mereka bahwa mereka juga adalah orang-orang yang masih bisa punya pengharapan. Mereka kan orang kecil, orang yang tersingkirkan, bisa jadi mungkin minder, bisa jadi mungkin nggak berani keluar dari ketakutan mereka, tapi kepada yang miskin kita ajak untuk bangkit, dan yang kaya jangan dijauhi. Kisah ini antara si Lazarus dan orang kaya ketika dia meninggal dikesankan tergambarkan dua jurang pemisah yang begitu jauh. Dan kita sebagai pengikut Kristus harusnya memandang kedua sosok orang ini, yang kaya dan yang miskin, itu dengan sudut pandang seperti Yesus melihat. Yesus juga mau merangkul yang kaya, Yesus juga mau merangkul yang miskin. Jurang antara dua ini harusnya sih diharapkan semakin dekat. Seperti itu. Itu yang sebenarnya diharapkan oleh Yesus kepada pengikut-pengikutnya, para murid pada waktu itu. Jadi ketika orang kaya itu memiliki kekayaan, kekayaannya itu juga punya fungsi sosial. Fungsi di mana saya bisa membantu orang tersebut, bahwa tujuan hidup saya bukan pertama-tama pada kekayaan itu, tapi bisa juga menjadi saluran rahmat bagi orang lain. Kalau ditarik kepada sudut pandang yang lain, sebenarnya kita kalau boleh lebih tajam, kita ditanya kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita memandang orang lain? Saudara bagi kita tuh siapa sih? Apa artinya saudara bagi saya? Kalau kita sampai pada kesimpulan Yesus, bagi Yesus orang lain adalah pribadi-pribadi yang mau dia utamakan, gitu. Pribadi-pribadi yang mau dia perjuangkan. Dia mau mengidentifikasikan dirinya dengan orang lain. Dia bukan hanya simpati, tapi mau pada empati, merasakan perasaan orang lain sampai sedalam-dalamnya. Kalau orang itu sedih, dia ikut sedih. Kalau orang itu senang, dia ikut senang. Itu empati. Kalau simpati, Rangga, rumahnya jauh ya, kasihan gitu. Ya, gitu aja gitu. Kia, rumahnya di Ciputat, banyak bocah-bocah, rame, main layangan mulu, gitu. Simpati. Tapi kalau empati, ada sesuatu yang menggerakkan di hati kita untuk things to do, berbuat sesuatu kepada orang itu. Dan itu bagi saya gagasan yang diwariskan dalam iman Kristiani sampai hari ini, sebuah gagasan yang luar biasa. Dan kalau ditarik ke ujung-ujungnya, terletak pada kitab Kejadian, manusia sebagai citra Allah. Kenapa kamu mau sampai kayak gitu? Jadi itu citra Allah gitu. Dia itu bukan sesuatu, dia itu bukan benda. Teman-teman pasti akan merasa sedih kalau dipanggil atau dianggap seperti benda. Kan kita mau dipanggilnya Rangga gitu, bukan gitu kan. Emang gua ini kucing apa kambing gitu kan, enggak. Tapi kan kita manusia yang harus dihargai. Manusia yang di mata Allah aja itu
adalah diciptakan baik adanya. Masa yang diciptakan baik adanya ini kita sebagai sesama manusia nggak mau memandang dia sebagai sesuatu yang baik adanya. Dalam kenyataannya memang akhirnya gagasan ini banyak mengalami sungguh-sungguh tantangan ya. Tragedi-tragedi kemanusiaan itu sungguh-sungguh merendahkan manusia sampai serendah-rendahnya. Pembunuhan, peperangan, pelecehan, perdagangan anak itu kan semuanya merendahkan martabat manusia. Tidak melihat orang sebagaimana Allah melihat, tidak menjadikan dia sebagai saudara. Akhirnya sih muaranya yang bisa kita buat, kalau pertemuan keempat itu RTL, rencana tindak lanjut gitu ya, bukan rencana tidak lanjut, adalah apa yang bisa kita buat kepada orang-orang ini, saudara-saudara kita ini, saudara-saudara dalam penderitaan, saudara-saudara dalam kesenangan banyak. Yuk, ngumpul yuk, main yuk, datang. Ada KFC nih, datang. Kalau misalnya, ban gue bocor nih, bro. Terus tiba-tiba WhatsApp-nya nggak on lagi gitu. Terus tiba-tiba hilang, atau ngirim IG story lagi sibuk apa gitu. Nah, hal-hal konkret kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing apa yang bisa kita buat supaya kita bisa jadi saudara juga, bukan hanya dalam senang, tapi juga dalam penderitaan. Tapi memang tidak mudah. Saya punya pengalaman konkret. Dulu saya pernah ditugaskan di Sumatera Utara, di sebuah paroki di Kabanjahe. Saya pertama kali datang ke sana, waktu itu saya masih frater, tahun orientasi pastoral. Saya datang ke sana, 2 minggu pertama, tiap hari saya migrain. Kenapa? Karena saya ditaruh di sebuah paroki yang bahasanya, mereka pakai bahasa Indonesia, tapi sehari-hari ngomong pakai bahasa asli, pakai bahasa Karo. Saya pusing, saya memahami apa nih artinya. Wah, ini, pokoknya shock culture, bisa dikatakan demikian. Ya, saya belajar bertahan di sana dari minggu ke minggu. Tidak mudah berhadapan dengan shock culture, kebudayaan yang baru, tempat yang baru, tempatnya dingin, banyak stasinya, kemana-mana naik motor. Saya pernah jatuh juga naik motor di sana. Ya hampir kehilangan pegangan lah, jauh dari orang tua, semuanya serba baru. Tapi yang menguatkan saya adalah pada waktu itu saya ke Siantar, di sana saya retret. Saya rekoleksi. Saya punya pendamping pembimbing rohani namanya Romo Alex Dirjo. Saya cerita sama dia, Romo saya gini-gini, saya nggak betah nih, saya mau balik ke Jakarta. Saya kan jadi pastor nanti di Kuskupan Agung Jakarta, ngapain saya ke tempat yang jauh seperti ini. Kalau keadaan manusia sedang dalam eksistensial tuh kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan mendasar tuh muncul. Buat apa gue gini, buat apa ini, gue siapa, dan lain sebagainya gitu. Tapi yang menguatkan saya adalah ketika Romo Alex itu saya cerita gitu. Dia bilang, kalau kamu mau betah di tempat perutusan kamu harus, mau nggak mau, kamu harus terlibat, terjun langsung bersama dengan orang-orang yang ada di situ. Maka kamu akan menikmati ritmenya dan kamu akan sungguh-sungguh betah di sana. Saya camkan kata-kata itu, dan kemudian saya lakukan tuh. Saya dulu punya pendampingan Miss Dinar di sana. Setiap minggu nggak ada kegiatan, lalu saya buat minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ada pendalaman iman, ada latihan. Minggu kedua saya bikin kegiatan kerja bakti di gereja. Mumpung kan, karyawan libur, suruh kerja bakti aja. Minggu keempat kita jalan-jalan. Karena Kabanjahe dekat Brastagi, biasanya kita ke Brastagi. Kita cari dana juga waktu itu buat retret. Baru pertama kali setelah sekian tahun lama nggak ada retret misioner itu, saya bikin retret di sana, kita cari dana. Dan yang menarik, kita cari dana jalan kaki. Jadi pada waktu itu setiap gang di Kabanjahe itu saya apal jalanannya.
Saya datang ke rumahnya Kapolsek, ke kantor bupati, semuanya saya datangin. Itu berbulan-bulan berikutnya. Dan kemudian saya ingat perkataan Romo Pembimbing Rohani saya, oh iya, kalau saya mau terlibat, kalau mau saya mau betah, maka saya harus terlibat. Meskipun itu susah, gitu ya. Meskipun itu susah. Saya belajar bahasa, di sana saya diketawain sama anak kecil. Ih, frater, ngomong apa frater, gitu kan. Saya datang ke stasi, salaman sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Ih, frater kok tangannya halus banget. Malu saya dibilang gitu. Karena mereka biasa bertani, biasa nanam jeruk, punya ladang gitu. Tangan saya halus banget dibilang gitu. Aduh, gila. Ya nggak apa juga. Tapi memang gitu harus dijalani, dan ketika kita sungguh-sungguh terlibat, ketika kita merasakan susah, baru saya sadar, oh iya, saya menikmati dan saya betah di sana. Sehingga ketika di akhir tahun mau balik ke Jakarta itu berat banget. Baru itu ya saya ngerasain sebuah perubahan suasana hati yang tadinya dalam tanda kutip gue ngapain di sini, gue kayak dibuang dari Jakarta, tapi kemudian ketika mau balik, ada perasaan yang berubah, ada suasana batin yang berubah meskipun susah, tapi saya tahu bahwa ini sesuatu yang bernilai. Maka kalau kita punya namanya saudara dalam penderitaan, bersyukurlah kalian bahwa kita nggak cuma mau saudara dalam kebahagiaan, saudara dalam kesenangan, tapi kalau kamu punya teman-teman saudara dalam penderitaan dan bisa menularkan kepada yang lain, itu rasanya luar biasa. Kalau seminggu yang lalu itu ada yang bikin konten throwback Mia, gitu ya. Mia itu ya gitu ya, udah standar pakem kegiatannya kayak gitu. Tapi di balik Mia itu sebenarnya ada perjuangan. Dan perjuangan itulah yang kita rindukan sebenarnya kan. Cari dana, ngamen sana, ngamen sini, kehujanan, duit kurang, atau bagaimana. Nah itu saudara dalam penderitaan akhirnya menyatukan hati dan menyadarkan kita, oh iya, betapa kita hadir di dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita cuma untuk diri kita sendiri, silahkan beli pulau di mana, tinggallah di sana sendiri. Saya jamin nggak lama nanti juga balik lagi ke peradaban. Kecuali teman-teman memang sudah garis pemikirannya berbeda dengan manusia normal gitu ya. Itu aja Kia yang bisa saya sampaikan. Mungkin berikutnya kita bisa tanya jawab, informatif, atau pendalaman, ataupun ada yang mau cerita, apakah saya punya saudara dalam penderitaan. Nggak ada Romo, saudara saya saudara dalam kebahagiaan aja. Saya menderita ya sendiri misalnya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Bapak Rangga ya. Iya. Gue jadi inget waktu SMP gitu ya, awal-awal pernah punya pacar satu gitu kan. Oke. Habis itu gue lagi berantem, gue curhat sama teman gue ini, gue pikir dia tuh iba sama, wah iya Rang, sabar, emang cuma cewek begitu. Akhirnya besoknya putus, minggu depan dia jadian sama mantan gue. Itu yang saya pikir dia datang dalam penderitaan, ternyata tidak. Fake ya, ternyata dulu di prank ya. Iya. Oke. Menarik banget sih apa yang sudah diulas sama Romo Yogo terkait orang kaya juga ya. Maksudnya orang kaya dalam tadi yang udah dijelasin Romo Yogo tuh lebih ke dirinya ya, lebih ke hatinya sih, bukan dia yang sombong atau segala macam, tapi lebih ke hatinya, sehingga untuk apapun yang dia udah punya tuh bukannya digunakan untuk suatu hal yang baik, tapi malah untuk suatu hal yang sia-sia lah ya. Iya, betul. Nggak berbagi itu, gitu-gitu ya. Ya biasanya kalau orang kaya itu bahkan dia tuh memiliki kesempatan lebih untuk membantu sesama kita. Betul. Beda sama orang miskin. Kadang dia mau bantu orang aja, hidup gue belum bener, gue mau tuh minta bantuan sama lu. Benar. Jadi, tapi kalau orang kaya kan dia udah punya ability bahasa gue. Pokoknya intinya dia punya
Iya gitu. Dia bisa memberi lebih banyak gitu loh. Tapi dia tidak pergunakan kesempatan tersebut. Iya, betul. Berarti memang ini gimana caranya kita bisa diajak untuk melihat kalau kekayaan itu bukan suatu hal yang negatif ya, seperti yang digambarkan, tapi menjadi kesempatan untuk berbuat kebaikan gitu. Iya. Ya menjadi saudara dalam penderitaan itu tadi sih. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya, Mo ya. Karena mungkin sudah ada beberapa pertanyaan, sudah ada beberapa hal yang ingin disampaikan juga sama teman-teman. Atau mungkin Bapak Rangga, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya kasih kesempatan teman-teman dulu. Tadi kan saya udah beri cerita. Atau Kak Kia mungkin? Oh iya, teman-teman yang mau bertanya, ingat kasih reaction ya. Ya. Kalau caranya gitu, Pak, gini, pencet reaction kayak gini ya. Iya, ketik gitu. Reaction spasi, bukan ya? Bukan dong. Bukan ya. Okay. Bawakan 2003. Oke, mungkin saya mau nanya dulu nih, Mo. Tadi kan konteks jadi saudara, kok jadi musuh? Jadi saudara dalam penderitaan. Nah, kalau misalkan kita lihatnya dalam konteks mahasiswa, pelajar, ya kan? Terkadang ada hal-hal yang ngebuat kita ditawarkan untuk mau nggak jadi sahabat atau saudara siapa yang membutuhkan itu, membutuhkan jawaban atau membutuhkan tipsen atau membutuhkan apapun itu. Yang kita tahu ketika kita memberikan itu malah bukan membuat teman kita ini menjadi berkembang atau menjadi tertolong dalam tanda kutip, tapi membuat itu jadi semakin membuat teman kita tuh menjadi tenggelam gitu loh. Nah, kalau kayak gitu gimana, Mo? Apakah kita sudah bisa menjadi saudara dalam penderitaan? Gini, simpelnya pertama-tama buat saya menjadi saudara untuk kita dalam konteks mahasiswa, kita nggak punya musuh dulu deh. Itu simpel banget tuh. Ataupun kita selalu mau yang baik buat orang. Perkara kemudian apa yang kita buat sebagai kebaikan itu tidak ditanggapi kebaikan, itu perkara urusan dia lah. Gitu. Tapi bahwa kita merasa bahwa kita nggak punya musuh. Lalu berikutnya, kalau dilarikan konteksnya pada partner in crime gitu ya. Sebenarnya ini jawaban teman-teman udah tahu lah kayak gitu. Maksudnya secara langsung suara hati kita bunyi pasti dong. Tipsen. Ini kalau kita bikin polling nih di sini dari 24 orang, apakah tipsen itu baik atau tidak? Jawablah sesuai suara hati kalian. Nah, teman-teman udah tahu lah itu jawabannya apa. Kenapa nggak baik? Udah tahu sebenarnya. Dari kecil sampai sekarang belajar kewarganegaraan, PPKN, agama. Buat apa sia-sia buku dibeli banyak-banyak kalau itu nggak masuk ke hati gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman udah tahu. Kadang-kadang makin pinter kita suka ngakal-ngakalin. Nggak apa-apa gitu. Kalau bagi saya ada aturan yang jelas. Pakailah jatah 25% itu. Itu udah minimal banget lah. Kasih jawaban ke orang. Mungkin kita lihat, oh iya daripada dia nggak lulus, tapi apakah memang itu sungguh-sungguh begitu? Apakah kemudian kita tidak membiarkan dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik? Kan kita mau orang berkembang ya. Kayak kemarin sempat ada diskusi juga. Sebenarnya kita kuliah tuh apa sih? Mau nyari apa kan kuliah? Kalau cari nilai, ya mungkin sebagai sebuah standar, pertama-tama kita cari nilai. Gitu ya. Harus lulus, IP harus beres semuanya di atas berapa ya? Di atas 2 ya sekarang ya. Di atas 3. Oh, di atas 3.
kemudian semuanya beres, lulus tepat waktu. Secara standar memang harus ada. Tapi apakah memang cuma sampai situ doang, gitu kan? Kalau kalian hanya semata-mata cari nilai, rugi. Kita itu belajar bukan semata-mata demi kertas ijazah gitu. Tapi ada sesuatu di balik perjuangan kita, di balik apa yang kita buat itu, karena itu berguna buat saya. Kalau cuma cari nilai, masuklah kuliah agama saya. Gitu. Kalau saya sih bilang sama murid-murid saya ya, kalau nilai amal saya kasih gampang. Tapi ini akan jadi sia-sia nih nilai ini kalau cuma berlalu begitu aja. Dan kita sendiri yang bisa memaknai, oh ini kayaknya penting. Dan kadang-kadang pembelajaran hidup itu jauh lebih tajam dibanding yang di kelas. Misalnya sebuah panitia saya tugaskan, oh kamu cari dana sana untuk acara MIA. Nanti kalau suruh cerita, pasti banyak tuh pembelajaran hidupnya. Kayak MIA tahun lalu, yang bisnya telat, itu pembelajaran penting sekali. Saya sih ketawa-tawa aja, saya main gitar, nyanyi-nyanyi, nggak apa-apa. Tapi saya lihat tuh panitia sibuk setengah mati, mukanya udah ketekuk gitu semua kan. Kalau saya sih santai-santai aja. Saya dalam hati, saya sih pasti akan balik Jakarta. Memang saya repotnya nanti diteleponin orang tua. Ya nggak apa-apa, nanti saya terima. Tapi bagi si orang-orang yang hadir di situ itu sebuah pembelajaran berharga. Betapa kita harus mempersiapkan, betapa kalau kita bekerja di lapangan, segala sesuatu itu bisa berubah 180 derajat dan kita harus siap. Itu ilmunya luar biasa. Kenapa saya suka naik gunung? Karena nggak pernah terduga di jalan kita mau dapat apa. Saya pernah mau ditimbuk pakai batu sama nenek-nenek. Pernah hampir masuk jurang, macam-macam lah. Tapi itu menyenangkan gitu. Ketika pulang selalu ada cerita. Gitu. Jadi pesannya sering-sering jalan-jalan. Oh salah ya? Nggak boleh ya? Gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau mau sering jalan-jalan ya kan. Oke. Dulu berarti jalan-jalan bagus, sekarang jadi takut. Lihat dulu ya. Iya. Berarti memang balik lagi ya ke gimana caranya kita melihat itu. Memang benar juga sih ya kalau misalkan kita selalu minta, kita nggak bakal bisa berkembang apa-apa dong, maksudnya ya nggak ada yang naik level lah kitanya. Oke, ada satu orang yang mau nanya nih dari Bapak Rainer, Pastoran Atmaja ya. Oke. Malam semua, mau ini semua. Selamat malam. Bacaan hari ini kan sebenarnya kayak ngebahas tentang orang kaya dan miskin gitu. Maksudnya kita lihat di berbagai bacaan, bukan berbagai bacaan ya, maksudnya di beberapa bacaan lah ya, orang kaya ini kan selalu digambarkan sebagai sesuatu yang negatif gitu kan. Maksudnya kayak orang kaya lebih mudah ontak masuk lubang jarum dibanding orang kaya. Terus sekarang juga orang kayanya masuk neraka gitu kan, istilahnya nggak dapat bantuan. Apa sih maksudnya penggambaran ini kenapa kayak gitu, dan maksudnya apa salah gitu buat jadi kaya gitu maksudnya kan? Ya. Yang pertama, bahwa dalam hidup itu kita harus memilih. Dan gereja selama ini sejauh berdasarkan pengajaran Yesus itu jelas selalu berpihak. Kalau ada istilah option for the poor, jelas keberpihakannya dia adalah pada orang-orang yang lemah. Option for the poor. Lemah di sini bisa kita lihat dari berbagai macam sudut pandang. Sosial ekonomi, psikologis, mungkin dikucilkan, marginal, sakit, dan lain sebagainya. Cacat, difabel, seperti itu ya. Itu yang pertama, bahwa ada sebuah keberpihakan. Lalu yang kedua, kenapa dikesankan dalam kitab suci banyak kali kekayaan itu dianggap negatif. Sebenarnya problemnya adalah bagaimana kekayaan itu kita lihat dalam hidup. Saya mau mengutip dari buku Yukat, ya, buku Yukat. Hebat ya, udah disiapkan. Ini tidak disetting nih. Saya setting sih sebenarnya. Tidak. Sekali. Apakah di sini ada tanya jawab?
Ada pertanyaan begini, apakah kekayaan itu selalu baik? Jawabannya begini. Hidup lepas dari kekhawatiran akan hal-hal material merupakan anugerah yang harus disyukuri setiap saat. Hidup lepas dari kekhawatiran akan hal-hal material merupakan anugerah yang harus disyukuri setiap saat. Mereka yang hidup demikian dapat menolong sesama. Namun kekayaan juga dapat membuat orang puas diri dan lantas menjadi tinggi hati dan merendahkan orang lain. Jadi kalau kekayaan itu menjadi tujuan dari hidup, menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh kita cari dan kita agung-agungkan dan melupakan yang lain, itu yang salah. Tapi kekayaan itu adalah sarana kita juga untuk hidup. Kalian juga harus kerja keras, kalian juga harus mendapat posisi yang baik, kerja yang baik, supaya apa yang kita punya itu bisa kita bagikan juga kepada orang lain. Kenapa dalam kitab suci kerap kali digambarkan seperti itu? Karena kekayaan itu bisa mendistrak orang dari tujuan dia diciptakan. Tujuan manusia diciptakan itu kan kembali kepada Allah suatu saat nanti. Ketika ada kekayaan, kadang-kadang itu terdistrak. Oh, ini ada motor baru nih. Ninja apa tuh yang terling baru tuh yang 4 silinder gitu. Di pikirannya itu mulu kan, ninja. Mau dicari itu, gue pokoknya nyari itu. Hingga lupa sama yang lain, lupa ngasih sedekah, lupa sama pacarnya dan sebagainya. Kita lihat kekayaan kemudian mendistrak orang. Oh, ninja udah dapat 4 silinder. Wah, gue pengen lagi nih punya. Ini masuk YouTube ntar. Datengin sama orang Kawasaki lagi. Terus ada motor berapa silinder lagi, gitu kan. Nah, terus sehingga dia lupa sama yang lain. Itu yang bahayanya. Ketika kekayaan itu kemudian mengaburkan orang yang tadinya dari sarana menjadi tujuan. Ketika itu menjadikan tujuan. Ketika misalnya kekayaan itu diambil, ya nggak apa-apa, gitu. Karena tujuan kita bukan itu. Tapi ketika kita punya itu, kita pakai itu untuk mencapai tujuan kita. Begitu, trainer. Oke. Thank you, Mo. Iya sih ya. Gue misalkan kalau punya tujuan untuk punya ninja, terus tujuan gue untuk melayani, mungkin nggak ya? Mungkin aja, nggak apa-apa. Mungkin. Tapi kan mungkin pertanyaan kritisnya, emang harus pakai ninja buat melayani? Oh iya, betul. Gitu kan? Cukup motor Supra sudah membantu saya. Nah, iya kan, gitu. Padahal kalau mau ninja ya, di Konoha banyak no. Dan Naruto, Hinata, terserah tinggal pilih kan. Oke. Jadi memang kekayaan itu sekali lagi bukan tujuannya ya, tapi alat ya untuk semakin bisa memberikan kebaikan. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Yang mau kasih reaction untuk bertanya, silakan banget nih, silakan. Dibuka sampai jam 12 malam nanti ya. Tidak dong. Tidak ya, tidak. Jangan. Adakah yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Oke, kalau misalkan, ada nih, Beatrice. Baru saya mau bilang. Ya udah, Beatrice, silakan Beatrice. Nah, halo. Iya, halo, selamat malam, Mo. Jadi aku mau nanya, ini dari bacaan yang tadi. Jadi kan tadi di ayat berapa tadi? Oh, di ayat ke-27 kan si yang orang kaya itu meminta malaikat untuk menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Nah, tapi si Abraham bilang, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Nah, itu kenapa sih si Abraham malah menunjukkan kepada kesaksian Musa dibanding untuk mengirimkan orang mati itu? Itu kira-kira kenapa ya, Mo? Ya. Terima kasih. Terima kasih, Beatrice. Pertanyaan yang baik.
Suka ikut PKSN kayaknya. Kelihatan ya, kelihatan. Kelihatan. Adiknya seminaris kayaknya nih. Oh iya, kelihatan banget sih. Kelihatan. Parah. Sudah di prospek ya. Menurut saya soal adiknya. Gini, ini kan perumpamaan. Di situ dikisahkan ketika orang kaya itu minta supaya masih ada saudara saya nih di dunia, tolong diperhatiin dong. Gitu. Tapi Abraham bilang ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ini mau mengatakan sebenarnya untuk orang-orang pada masa itu, untuk kisah ini juga, kita tuh udah tahu mana yang diarahkan, diajarkan sama Tuhan. Di situ disebut kesaksian Musa dan para nabi. Kalau bicara mengenai Musa, kita teringat akan dua loh batu, lalu kitab Taurat, 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, yang semuanya sebenarnya mau mengatur hubungan antara saya dengan Allah dan hubungan saya dengan sesama. Jadi secara vertikal baik, secara horizontal juga baik. Jangan cuma secara vertikal aja baik, tapi horizontalnya nggak baik. Kita harus berimbang. Jadi ini sebuah tradisi yang sebenarnya sudah disampaikan dari waktu ke waktu sejak zaman Perjanjian Lama. Orang-orang harusnya sudah tahu mana yang baik, mana yang nggak baik. Kalau menurut kisah ini, dibilangin kayak apa juga kalau emang hatinya nggak terbuka pada pesan itu ya nggak akan berubah gitu. Mereka tuh udah tahu yang mana yang seharusnya dilakukan. Jawab orang itu, tidak Bapa, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Dan yang menarik ini, gayanya si orang kaya ini ternyata nggak berubah gitu sebelum meninggal dan sesudah meninggal. Gaya-gaya nunjuk-nunjuk gitu, gaya-gaya keangkuhannya itu nggak berubah ternyata. Kepekaannya juga nggak tumbuh. Ini yang juga mau dikritisi. Ternyata si orang ini ini kan perumpamaan ya, sesudah ternyata dia meninggal, ya ternyata dia sama aja, nggak ada perubahan. Bahkan dengan Lazarus, dia sikapnya sama juga. Ketika di dunia nggak peduli, ketika sudah meninggal nyuruh-nyuruh gitu. Jadi tidak ada perubahan batin sebenarnya dari si orang kaya itu. Kurang lebih jawabannya begitu. Jadi sebenarnya orang-orang sudah pada tahu bahwa ada kesaksian Musa, para nabi. Para nabi kalau kita lihat dalam kitab suci ada banyak contohnya nabi-nabi yang hadir di dalam ketidakadilan, bersuara lantang ketika muncul ketidakadilan, dan mengetuk hati orang-orang pada zaman itu, gimana sih, ini ada ketidakadilan nih, gimana kamu bersikap gitu. Jadi kalau boleh dikatakan dari sisi orang kaya ini tidak ada sebuah perubahan hati yang mendasar, baik ketika dia di dunia maupun kemudian dikisahkan di perumpamaan ini ketika dia sudah meninggal. Itu Beatrice. Oke. Berarti memang ini sikap dari orang kayanya sendiri ya, yang nggak bertobat lah. Kalau ketika udah meninggal pun tetap aja bosi, memerintah gitu kan. Siapa dia gitu? BM apa tuh? Banyak maunya. Oh iya. Banyak mau. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya atau mau sharing juga boleh? Nah, ada tuh. Siapakah itu? Agustina Alfrida. Oke, Agustina Alfrida. Silakan nyalakan kamera sama mic-nya. Betul. Halo. Oke, silakan Agustina. Mic-nya di unmute dulu.
Halo Kak. Jadi saya mau bertanya, bagaimana pandangan agama terhadap orang yang rajin berdoa dan patuh terhadap Tuhan, tapi dia menganggap doa yang dia lakukan itu sebagai jalan dia untuk masuk surga. Terima kasih. Oke. Terima kasih Agustina ya. Nah, gimana Silakan itu? Romo. Berdoa untuk masuk surga, rasanya itu menjadi dambaan setiap orang beriman gitu ya, bahwa kita mau membuat sebuah relasi yang baik dengan Tuhan. Namun yang menjadi persoalan begini, ini yang kerap kali saya coba antar juga kepada khususnya teman-teman yang kuliah di kelas saya. Hidup beragama dan hidup beriman. Kalau hidup beragama itu mungkin ukurnya lebih mudah. Apakah saya misa setiap minggu, apakah saya kalau bulan Rosario, saya Rosario, apakah saya kalau ada BKSN saya ikut, 5 perintah gereja saya jalankan atau enggak gitu. Kalau yang saudara-saudari kita, yang keyakinan lain juga ada aturan-aturan apakah diikuti atau tidak. Tapi kan kita hidup itu lebih luas dari sekedar ritus, lebih luas dari sekedar aturan, yaitu beriman. Beriman itu keyakinan saya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu masih menjaga hidup saya sampai hari ini, besok dan seterusnya. Betul bahwa beragama itu membantu saya untuk beriman. Betul bahwa ada doa-doa tata cara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi kita berharap bahwa hidup beragama kita mendukung iman kita, dan di batin itu jauh lebih dalam gitu. Pemahaman kita jauh lebih dalam. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menghayati hidup beragama kita dan kemudian kita belajar dari Yesus, ketika kita dekat dengan Yesus, menjadi pengikut Kristus, maka saya mau mengimitasi, mengikuti Yesus sungguh-sungguh. Yesus itu kayak gitu. Kalau kita berdoa untuk ingin supaya masuk surga, itu baik. Tapi kemudian Yesus selalu menantang orang untuk jauh lebih luas. Apakah kamu juga mau peduli sama keselamatan orang lain? Apakah kamu juga mau yang mau masuk surga tuh nggak cuma saya doang gitu. Tapi kemudian orang lain juga harus masuk surga juga dong, jangan cuma saya. Jadi relasi vertikalnya harus jalan juga. Jadi stepnya harus melangkah lebih jauh. Dulu saya masih ingat, masih kecil nih. Kalau hari Minggu zaman saya, dulu jam 8 tuh ada Doraemon. Walaupun Doraemon jam 9 atau setengah 9 ada Dragon Ball gitu ya. Kalau hari Sabtu pagi, jam 10, jam 11 ada film zombie. Apalagi macam-macam. Jadi tantangan ke gereja tuh banyak gitu. Dulu saya sempat juga, saya sebelum ikut misioner, kalau hari Minggu diajakin ke gereja tuh rasanya berat banget. Jadi saya lebih milih ke gereja hari Sabtu, supaya minggunya lebih panjang tuh nonton. Waktu itu agak males-malesan, ke gereja sempat. Terus ibu saya bilang gini, mungkin saking keselnya, ya udahlah, kamu surga cari sendiri sana gitu. Itu udah berkali-kali bilangin, kamu surga cari sendiri-sendiri aja gitu kan. Terus baru sekian tahun kemudian saya ingat, oh iya, ibu saya tuh udah mau mengingatkan saya bahwa ya keselamatan itu milik bersama, nggak cuma saya pribadi, tapi saya mau mengajak orang lain juga. Kalau saya berdoa supaya saya selamat masuk surga, itu baik, tapi jauh lebih dalam dari itu, saya juga mau supaya teman-teman semua di sini hidupnya selamat juga. Selamat kalau dalam konsep iman Kristiani, keselamatan itu bukan nanti loh di sana, di surga sana. Tapi keselamatan sudah kita mulai dari sini. Keselamatan itu sudah kita mulai dari sini, yang kita wujudkan juga secara konkret. Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, kalau saya punya pekerjaan, kalau saya bisa mendapatkan pendidikan, itu keselamatan. Dan keselamatan bukan cuma milik pribadi, tapi juga milik orang lain.
Saya juga mau bukan cuma saya yang bisa kuliah aja, tapi teman-teman saya mungkin yang nggak mampu juga harus kuliah. Saya juga mau supaya bukan saya aja yang makan sehari 3 kali, pakai terong, balado, gila banget tuh. Tapi ada orang lain yang mungkin makan sehari 2 kali supaya sama seperti saya, makan sehari 3 kali. Begitu, jadi konsep keselamatannya, keselamatan universal, bukan hanya saya, tapi juga orang lain, dan itu butuh keterlibatan. Orang harus mau terlibat, harus mau terjun, harus mau berkotor tangan, ibaratnya seperti itu. Turun, terjun, berkotor tangan. Kalau tangannya bersih-bersih aja itu namanya nggak terlibat. Kalau masuk PAJ, cuman bahagia aja itu bukan masuk PAJ. Harus sedih juga, mungkin berantem sedikit-sedikit, tapi kemudian ikatannya jadi jauh lebih kuat. Begitu. Luar biasa ya. Gue inget juga tuh dulu jam 9, gara-gara Doraemon, gue lebih milih Doraemon daripada Misa. Wow. Terus ternyata makna selamatnya itu juga banyak. Bisa dimakan, biskuit selamat. Bukan dong. Oh, bukan ya? Bukan dong. Oke, jadi begitu ya, Agustin ya untuk jawabannya. Memang benar sih, bukan terkait ritus aja, bukan terkait menjalankan agama aja, tapi ada yang lebih dari itu. Dan mungkin salah satu caranya ya ini tema kita hari ini, menjadi saudara dalam penderitaan, ya kan? Tadi sih udah sebenarnya ada juga nih pertanyaan dari saya kan, cuman udah terjawab juga soal terkait kenapa sih Tuhan Yesus itu sering pakai perumpamaan dengan embel-embel hubungan atau relasi? Ada saudara, ada ayah sama anak, ada ibu sama anak, gitu-gitu. Ternyata memang itu. Kita selamat bukan buat diri kita sendiri, tapi buat orang-orang juga kan. Karena kita semua saudara, mari semua. Hadaplah, bukan ya? Kita nah, bukan ada lagi yang lagi, kita keluarga sekarang. Oh, satu keluarga ya? Iya, melangkah menuju masa depan. Ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing juga mungkin dari April atau dari Rino atau dari Miko. Oh iya. Atau yang lain juga ya. Atau ada dari Dilan atau dari David Christian atau Gabriel Wijaya. Silakan diberikan kesempatan. Oke, kalau misalkan sudah cukup, berarti kita langsung masuk ke kesimpulan aja kali ya dari Romo Yogo. Karena memang jawabannya udah sangat-sangat menjawab. Silakan Romo. Jawabannya sudah sangat-sangat menjawab. Makanya nggak ada yang mau nanya lagi nih. Atau takut. Tadi gue ada mau nanya sebenarnya, cuma sudah dilengkapi benar-benar semuanya berat gitu. Kayaknya semua pertanyaan sudah dijawab dengan selebat gitu. Selebat gitu. Lebat. Orang nggak mau selibat ke Rangga. Iya, amin. Mari kita doakan ya teman-teman ya. Mohon doanya teman-teman. Mari lanjut Romo. Apa yang bisa disimpulkan teman-teman? Saya tidak mau susah-susah. Apa yang mau disimpulkan? Kalau bisa dikatakan pertemuan keempat ini adalah RTL, rencana tindak lanjut dari pertemuan 1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, maka simpel aja apa yang mau kita lakukan. Apa yang mau kita lakukan? Kalau mau cari pendasarannya, kenapa kita harus menjadi saudara bagi orang lain itu banyak. Manusia citra Allah, manusia makhluk sosial, gotong royong. Indonesia tuh luar biasa banget. Banyak orang luar negeri datang ke Indonesia, seneng kenapa? Karena orang Indonesia disenyum-senyum gitu kan, ramah sekali dalam hati. Meskipun kita nggak tahu, tapi gagasan yang diwariskan oleh leluhur kita itu, konsep kebersamaan itu di Indonesia luar biasa. Kalau mau cari pendasarannya bahwa kita harus bersaudara itu banyak. Tinggal sekarang kita mau buat apa, rencana tindak lanjut kita secara pribadi menjadi saudara dalam penderitaan itu seperti apa. Menjadi saudara itu mudah, tapi menjadi saudara dalam penderitaan itu butuh kemauan, butuh keterbukaan hati, bahkan mungkin kadang-kadang mengalami kesulitan.
Itu wajar. Yesus bersama para muridnya pun juga mengalami kesulitan. Tapi ingat bahwa kita nggak sendirian, kita bergandengan tangan, kita itu komunitas, orang-orang yang bersama. Bagikan pengalaman itu bersama dengan teman-teman yang lain, bagikan perasaan kamu, kita menjadi sehati, seperasaan dengan orang lain, sehingga ikatan itu bukan ikatan fungsional, lu gua, kalau gua butuh lu, gua baik sama lu, kalau gua nggak butuh lu, ya udah kita end gitu, nggak gitu. Tapi kita komunitas, kita keluarga, kita saling membutuhkan, tidak hanya dalam suka, tapi juga dalam pengalaman penderitaan. Dan Yesus mencontohkan dengan amat baik dari kisah-kisah yang kita dengar dalam kitab suci. Dan di zaman pandemi ini banyak orang menderita. Maka apakah kita mau menambah penderitaan orang lain, atau kita justru mau mengurangi penderitaan orang lain, atau berbagi pengalaman? Kadang-kadang dengan berbagi itu sebenarnya sudah mengurangi penderitaan. Mungkin ada orang punya kesulitan di sini, kita bantu, tapi kita juga punya kesulitan di sini, orang lain bantu, sehingga saling melengkapi. Apa yang kita lakukan melalui online ini kan mau mengisi ruang-ruang kosong yang ada dalam diri kita meskipun secara terbatas. Meskipun makin hari kita makin akrab sama layar-layar komputer kayaknya gitu, sama layar HP gitu. Tapi ini cara kita mengisi ruang-ruang kosong yang membantu kita juga tetap waras lah di zaman yang makin sulit ini. Pesan saya itu aja. Apa rencana tindak lanjut saya setelah 4 minggu BKSN ini? Terima kasih semuanya para pendengar PAJ FM. Teman-teman yang menyaksikan lewat YouTube, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Rangga Wijaya dan Hieronymus Kiasuban. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo Albertus Yogo Prasetyanto. PR. Disebut nama panjang gue soalnya kita harus kembali dengan begitu. Menyebut juga dengan nama panjang ya dan gelar. Betul. Okay. Memang poin untuk pada pertemuan kali ini benar-benar RTL ya, benar-benar apa yang bakal kita lakukan setelah 3 pertemuan kemarin, dan ini pertemuan yang melengkapi, menyempurnakan tentang permenungan kita dengan 3 tema sebelumnya. Jadi memang kalau kata Romo Vano di minggu lalu, gimana caranya kita berani untuk ngambil sesuatu yang paling berat. Nah, menjadi saudara dalam penderitaan ini salah satu yang paling berat nih. Di mana teman-teman muda, kita nih yang masih muda nih bisa berani untuk ambil bagian dalam rencana kasih Tuhan untuk menjadi saudara dalam penderitaan sesama. Oke, sudah luar biasa sekali pertemuan kita hari ini, Bapak Rangga. Iya, sangat luar biasa Bapaknya. Bagaimana kesan-kesannya sudah 4 minggu kita melakukan BKSN ini? Kesannya luar biasa sekali ya. Saya mendapatkan ilham-ilham yang baru. Betul. Akhirnya hidup saya terisi juga. Biasanya tidur, buka HP, ya begitu, dan kerjaan-kerjaan yang menyulitkan. Kelihatan. Di sini saya bisa bercerita seru-seruan, gitu. Oke deh, kita tutup saja dengan doa penutup dan nanti akan diberkati oleh Romo Rangga. Salah dong, bukan dong. Ya, kalau itu mah berkat cupang ya. Nanti akan diberkati oleh Romo Yogo. Doa akan saya pimpin. Minta tolong. Panitia, oke, sudah ditayangkan. Langsung ya, sigap ya. Iya. Mari kita tutup rangkaian pertemuan BKSN kita pada hari ini dan 3 minggu kemarin dengan doa penutup. Kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, terima kasih banyak atas sabda dan penyertaan-Mu yang kami dengarkan dan kami alami dalam pertemuan kali ini. Bukalah mata, telinga, dan hati kami, ya Tuhan, agar kami dapat menemukan cara-cara sederhana yang dapat kami lakukan untuk menjadi saudara bagi sesama di sekitar kami. Mampukanlah kami untuk secara kreatif lebih mengupayakan solidaritas dan keadilan
daripada cinta diri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. 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 Tuhan sertamu Dan dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh niat-niat baik kita setelah permenungan BKSN selama 4 minggu ini, selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Sekali lagi. Iya, itu ada Saudara Teresa. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman peserta yang sudah join di Zoom ini dan teman-teman pendengar yang mendengarkan siaran BKSN ini melalui Spotify dan YouTube. Saya Kia. Saya Rangga. Dan Romo Yogo juga mewakili teman-teman kru PAJ FM dan Betul. kru PAJ. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten PAJ FM selanjutnya ya teman-teman. Dadah. Dadah, terima kasih.